Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Al-Usulul Thalathah, fadalilus syahadati qawluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وحد النفي من الإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. فدليل الشهادة قوله تعالى. Dalil kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah, para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu yang menegakkan keadilan bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Dia, kecuali Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Dia, kecuali Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, ini adalah kesaksian yang paling luhur yang berasal dari Allah yang maha menguasai lagi yang maha agung, yang berasal dari para malaikat dan yang berasal dari ahli ilmu. Kesaksian terhadap sesuatu yang dipersaksikan yang paling luhur, yaitu mentauhidkan Allah dan pelaksanaan Allah terhadap keadilan. Itu mengandung kesaksian terhadap semua syariat dan terhadap semua hukum-hukum pembalasan. Karena sesungguhnya syariat dan agama prinsipnya dan kaidahnya adalah mentauhidkan Allah dan mengesahkannya dengan hanya beribadah kepadanya,
serta mengakui keesaannya pada sifat-sifat keagungan, kebesaran, kemuliaan, kekuasaan, keluhuran, dan pada sifat-sifat kedermawanan, kebaikan, kasih sayang, kebajikan, dan kebagusan, dan pada kemuliaannya yang mutlak, yang mana tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa menghitung pengetahuan terhadap sesuatu dari kesempurnaan Allah yang mutlak, atau bisa mencapai sanjungan terhadap Allah karenanya. Ibadah-ibadah syar'iyyah, muamalah-muamalah, perkara-perkara yang mengikutinya, perintah dan larangan, semuanya adil, tidak ada kezaliman padanya. Bagaimanapun juga tidak ada kezaliman padanya pada semua sisi. Bahkan ia sangat bijaksana dan sangat sempurna. Pembalasan Allah terhadap amalan-amalan yang saleh dan amalan-amalan yang buruk semuanya adil. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan, qulillah, katakan, kesaksian manakah yang paling besar? Katakanlah kesaksian Allah. Sehingga mentauhidkan Allah, agamanya, dan pembalasannya betul-betul tetap adanya, tidak ada keraguan padanya. Ia termasuk hakikat yang paling agung dan paling jelas. Sungguh Allah menegakkan untuk hal itu bukti-bukti dan hujah-hujah yang tidak mungkin bisa dihitung. Pada ayat ini terdapat keutamaan ilmu dan para ahli ilmu, karena Allah mengkhususkan mereka pada penyebutan tanpa manusia selain mereka. Allah menyebutkan secara bersama-sama kesaksian para ahli ilmu dengan kesaksiannya dan kesaksian para malaikatnya, dan menjadikan kesaksian mereka termasuk dalil yang paling besar dan bukti yang paling besar yang menunjukkan tauhid terhadapnya, agamanya, dan pembalasannya, dan menunjukkan bahwasannya para mukallaf wajib menerima kesaksian yang adil dan yang jujur ini. Padahal itu terkandung pernyataan bahwa para ahli ilmu, orang-orang yang adil,
bahwa makhluk mengikuti mereka dan bahwa mereka adalah para pemimpin dan orang-orang yang diikuti. Pada hal ini terdapat keutamaan, kemuliaan, dan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh para ahli ilmu, yang kadarnya tidak bisa diperkirakan karena saking banyaknya. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ruknun wahidun. Kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah satu rukun. Wa innama kanata ruknan wahidan ma'a annahuma min syiqqaini li'anna al-ibadati tanbani ala tahqiqihima ma'an. Sesungguhnya keduanya menjadi satu rukun, padahal keduanya terdiri dari dua bagian. Karena ibadah-ibadah dibangun di atas pelaksanaan terhadap dua kesaksian ini secara bersama-sama. Fala tuqbalul ibadatu illa bil ikhlasi lillahi azza wa jal. Sehingga ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dilakukan dengan mengikhlaskannya hanya untuk Allah azza wa jal. Wa huwa ma tatadammanahu syahadatu an la ilaha illallah. Melaksanakan ibadah dengan ikhlas hanya karena Allah Ta'ala adalah yang dikandung oleh kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wattiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan ibadah tidak akan diterima kecuali dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma tatadammanahu syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Mengikuti Rasul di dalam beribadah adalah yang dikandung oleh kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fil ayatil karimati syahadatullahi li nafsihi bi annahu la ilaha illahu wa syahadatul malaikati wa syahadatu ahli ilmi bidzalika wa annahu ta'ala qa'imun bil qisti ay al-adli thumma qarrara dhalika biqawlihi la ilaha illa huwal azizul hakim. Pada ayat yang mulia terdapat kesaksian Allah terhadap dirinya bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Dia. Terdapat kesaksian para malaikat dan kesaksian ahli ilmu akan hal itu, dan bahwasannya Allah yang Maha Tinggi menegakkan al-qist, yaitu al-adl, keadilan. Kemudian Allah menetapkan hal itu dengan firman-Nya, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Dia, kecuali Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Wa fi hadhihi al-ayati manqabatun 'azimatun li ahli al-'ilmi haitsu akhbara annahum syuhada'u ma'ahu wa ma'al malaikati. Pada ayat ini terdapat keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh ahli ilmu, di mana Allah mengabarkan bahwa mereka
adalah orang-orang yang bersaksi bersama Allah dan bersama para malaikat. Wal muradu bihim ulul ilmi bi syari'atihi wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan rusuluhul kiram. Yang dimaksud para ahli ilmu adalah orang-orang yang memiliki ilmu akan syariat Allah, termasuk ahli ilmu dengan urutan yang paling pertama adalah rasul-rasul Allah yang mulia. Wa hadhihi syahadatu a'zamu syahadatin li'izami syahidi wal mashhudi bih. Kesaksian ini adalah kesaksian yang paling agung karena agungnya yang bersaksi dan agungnya yang disaksikan. Fasyahidu huwallahu wa malaikatuhu wa ulul ilm. Maka yang bersaksi adalah Allah, malaikat-malaikatnya, dan orang-orang yang berilmu. Wal mashhudu bihi tauhidullahi fi uluhiyatihi wa taqriru dhalika la ilaha illa huwal azizul hakim. Dan yang disaksikan adalah perbuatan mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya, yaitu tauhid al-uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah semata. Wa taqriru dzalika, dan itu ditetapkan oleh firman Allah, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Dia, kecuali Allah yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Wa ma'naha, makna kesaksian bahwa tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang diibadahi dengan benar, nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, meniadakan semua yang diibadahi selain Allah. Illallah, kecuali Allah, muthbitanil ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi, kecuali Allah menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya pada peribadahan yang ditujukan kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkih, kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih, sebagaimana sesungguhnya Allah tidak memiliki satu sekutu pun terkait kekuasaannya. Qauluhu, perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa ma'naha ay ma'na la ilaha illallah, maknanya yaitu makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, yaitu tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali Allah. Fasyahadatu an la ilaha illallah an ya'tarifa al-insanu bilisanihi wa qalbihi bi annahu la ma'buda haqqun illallah azza wa jal. Maka kesaksian bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah adalah hendaknya seseorang mengakui dengan lisannya dan hatinya bahwasanya tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah azza wa jal, li'annahu ilahun bima'na ma'luh, karena ilah maknanya ma'luh, yang diibadai. Wa ta'alluhu ta'abbud, ta'alluh artinya ta'abbud, menjadikan diri beribadah. Wa jumlatu la ilaha illallah mustamilatun ala nafyin wa itsbat, perkataan la ilaha illallah mengandung peniadaan dan penetapan.
Amman nafyu fahuwa la ilaha. Adapun peniadaan maka ia adalah la ilaha, tidak ada yang diibadahi dengan benar. Wa ammal itsbatu fahuwa illallah. Adapun penetapan maka ia adalah illallah, kecuali Allah. Wallahu lafdzul jalalati badalun min khabari la al-mahdhuf. Allah lafdzul jalalah adalah badal dari khabar la, tidak ada. Al-mahdhuf wa taqdir la ilaha haqqun illallah, yang tidak disebutkan dan perkiraannya adalah tidak ada ilah, ya, tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada yang diibadahi yang benar kecuali Allah. Wa bi taqdirina al-khabara bi hadhihi al-kalimati haqq, dengan sebab perkiraan kita khabar dengan kata-kata hak, kebenaran, yatabayyanul jawabu 'anil iskalit tali, menjadi jelas jawaban terhadap perkara yang pelik sebagai berikut. Wa huwa kaifa yuqalu la ilaha illallah, bagaimana dikatakan la ilaha illallah ma'a anna hunaka alihatun tu'badu min dunillah, padahal di sana ada ilah-ilah yang diibadahi selain Allah. Wa qad sammaha Allah Ta'ala alihatan, Allah menyebutnya sebagai ilah-ilah. Wa sammaha 'abiduha alihatan, orang-orang yang beribadah kepadanya menamainya ilah-ilah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fama aghnat 'anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik. Ilah-ilah mereka tidak bermanfaat untuk mereka, ya, ilah-ilah yang mereka doai selain Allah tidak bermanfaat untuk mereka sama sekali tatkala perkara Rabbmu datang. Surat Hud ayat 110. Wa kaifa yumkinu an nuthbita al-uluhiyyata li ghairi Allah azza wa jalla war rasulu yaquluna li aqwamihim, bagaimana kita bisa menetapkan uluhiyah, peribadahan kepada selain Allah azza wa jalla, padahal para rasul mengatakan kepada kaum-kaum mereka, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kepada Allah yang mana kalian tidak memiliki sesembahan satu pun selainnya. Surat Al-A'raf ayat 59. Wal jawabu ala hadzal iskali yatabayyanu bi taqdiril khabari fi la ilaha illallah. Jawaban terhadap sesuatu yang pelik ini menjadi jelas dengan cara memperkirakan khabar pada la ilaha illallah. Fanaqul, sehingga kita katakan, hadhil alihatul lati tu'badu min dunillah hiya alihatun lakinnaha alihatun batilatun laysat alihatan haqqatan wa laysa laha min haqqil uluhiyyati syai'. Ilah-ilah yang diibadahi selain Allah ini adalah ilah-ilah, tetapi ia adalah ilah-ilah yang batil, bukan ilah-ilah yang benar, dan tidak memiliki hak uluhiyah, hak peribadahan sama sekali. Tidak pantas untuk diibadahi sama sekali, tidak layak untuk disembah sama sekali. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, itu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itu dikarenakan sesungguhnya hanya Allah yang maha benar, dan bahwasanya apa yang mereka doai selain Allah yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah maha tinggi lagi maha besar. Surat Al-Hajj ayat 62.
Wa yadullu lidzalika aidan qauluhu ta'ala, itu juga ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza, apakah kalian melihat al-lata, al-uzza, wa manata ats-tsalitsata al-ukhra, dan manah yang ketiga yang lainnya, alakumudz dzakaru wa lahul untha, apakah kalian yang memiliki laki-laki sementara Allah memiliki perempuan, tilka idzan qismatun dhiza, kalau begitu itu adalah pembagian yang zalim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, tidak lain ia adalah nama-nama yang kalian namai dan yang dinamai oleh bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak menurunkan satu hujjah pun tentangnya. Yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus, tidaklah mereka kecuali mengikuti prasangka dan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa, apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda, sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Wa qauluhu ta'ala an Yusuf alaihi salatu wassalam, dan ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala tentang Yusuf alaihi salatu wassalam, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, apa yang kalian ibadahi selain Allah tidak lain adalah nama-nama yang kalian namai dan dinamai oleh bapak-bapak kalian, yang mana Allah tidak menurunkan tentangnya satu hujjah pun. Surat Yusuf ayat 40. Idzan fa ma'na la ilaha illallah la ma'budu haqqun illallah azza wa jal, kalau begitu maka makna la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Fa ammal ma'budatu siwahu fa inna uluhiyataha allati yaz'uma fa ammal ma'budatu siwahu fa inna uluhiyataha allati yaz'umuha 'abiduha laysat haqiqiyatan ay uluhiyatun batilah. Adapun yang diibadahi selain Allah, maka uluhiyah terhadapnya, peribadahan terhadapnya yang diklaim oleh orang-orang yang beribadah kepadanya, bukanlah uluhiyah peribadahan yang hakiki, yaitu ia adalah uluhiyah peribadahan yang batil. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.